Hai teman-teman, pasti nggak asing dengan kata protein kan? Iya, protein yang merupakan senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan. Pernahkah teman-teman bertanya bagaimana sih tubuh kita bisa menghasilkan berbagai macam produk protein seperti hormon, enzim, pencernaan, dan lain-lain? Maka dari itu, kami dari kelompok 2, 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang sintesis protein atau sering disebut pembentukan protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun untuk melakukan proses sintesis proteinnya dilakukan di ribosom. Untuk itu diperlukan perantara yaitu RNA agar sintesis protein dapat berlangsung. Namanya juga sintesis, pasti membutuhkan bahan baku dong. Nah, bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat dalam sintesis protein adalah 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Mekanisme sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Pengertian asli transkripsi adalah alih aksara atau penyalinan. Di sini yang dimaksud adalah mengubah teks DNA menjadi RNA. Sebenarnya yang berubah hanyalah basa nitrogen timina di DNA yang pada RNA digantikan oleh urasil. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai DNA yang mengandung kelompok dan tentu saja terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi. Yang pertama ada inisiasi atau pembulaan transkripsi. Inisiasi adalah fase di mana nukleotida pertama dalam rantai RNA disintesis. Ini adalah proses multilangkah yang dimulai ketika holoenzim RNAP berkaitan dengan cetakan DNA dan berakhir ketika inti polimerase keluar dari promotor setelah sintesis sekitar 9 nukleotida pertama. Yang kedua ada pemanjangan resepsi. Tahapannya yaitu setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida dan nukleotida RNA 5 ke RNA 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogen sehingga terjadi pemancangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin A dengan urasil. Translasi adalah sintesis pelengkap peptide dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein dan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein A pada mRNA berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA berikatan dengan C pada tRNA. C pada mRNA berikatan dengan G pada tRNA. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi ini dimulai saat ribosom subunit terkecil terikat pada RNA ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG-tRNA yang membawa asam amino mention dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA, kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptide site, dan daerah E atau exsite. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai RNA oleh RNAT. Transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino. Apa yang mengkode kodon maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptide akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lainnya, yang dimana sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar, kemudian daerah A pun bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Tahapan ketiga itu terminasi ataupun akhiran transkripsi. Tahapannya yaitu terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi.
Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino pelopeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya ada translasi. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkodu suatu protein spesifik. Translasi adalah